Pengertian koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang isinya beranggotakan orang perorangan atau badan hukum dengan melandaskan semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip koperasi yang telah ada. Koperasi juga sekaligus berfungsi sebagai gerakan ekonomi milik rakyat yang asasnya berdasarkan kekeluargaan. Jenis koperasi. 1. Berdasarkan jenis usaha. Koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, KSP, koperasi serba usaha, KSU. 2. Berdasarkan keanggotaannya. Koperasi pegawai negeri, KPN, koperasi pasar, KOPAS, koperasi unit desa, KUD, koperasi sekolah, koperasi pondok pesantren. 3. Berdasarkan tingkatnya. Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang. Anggota koperasi primer paling sedikit 20 orang. Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi. Prinsip koperasi. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, bersifat sukarela ialah seseorang harus sukarela dan tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi. Dan bersifat terbuka adalah tidak ada diskriminasi dan semua anggota akan diperlakukan setara. Pengelolaan secara demokratis. Artinya, pengelolaan dan semua pengambilan keputusan koperasi harus dilakukan atas kehendak semua anggota. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil dan sebanding. Artinya, pembagian sisa hasil usaha kepada tiap anggota koperasi berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota koperasi. Pembagian belas jasa terbatas terhadap modal. Artinya, secara terbatas yaitu wajar dan tidak melebihi suku bunga yang sedang berlaku di pasar. Kemandirian artinya koperasi berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada pihak lain. Modal koperasi berasal dari pertama modal sendiri, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Yang kedua, modal pinjaman dapat berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan, penerbitan obligasi, dan sumber lain yang sah. Tata cara pendirian koperasi. Tata cara pendirian koperasi diatur dalam pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Yang pertama, yaitu mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri, penyuluhan tentang perkoperasian oleh pihak terkait, dan dihadiri oleh paling sedikit 20 orang anggota. Kemudian, hal-hal yang dibahas saat rapat tersebut ialah sesuatu yang berhubungan dengan anggaran dasar koperasi, di antaranya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, dan sanksi. Hasil rapat pendirian koperasi juga dibuat dalam notulen rapat atau berita acara rapat untuk dituangkan dalam rancangan anggaran dasar. Rapat pendirian koperasi juga dihadiri oleh seorang notaris yang gunanya untuk mencatat kesepakatan tentang pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian. Kemudian, penetapan nama koperasi sebagai hasil rapat persiapan pendirian dapat dilakukan konfirmasi oleh notaris pada Sismin BHKOP atau yang sering disebut Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi. Selanjutnya, para pendiri atau kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis dan atau secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan 1. 2 rangkap akta pendirian koperasi, 1 diantaranya bermaterai cukup. 2. Berita acara rapat pendirian koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada. 3. Surat bukti penyetoran modal paling sedikit sebesar simpanan pokok. Dan terakhir,
Rencana awal kegiatan usaha koperasi. Berita acara rapat pendirian koperasi. 1. Daftar hadir rapat pendirian. 2. Fotokopi KTP para pendiri sesuai daftar hadir. 3. Surat kuasa pendiri. 4. Surat rekomendasi dari instansi terkait. Koperasi yang telah memperoleh penyetujuan nama wajib mengajukan permohonan akta pendirian dalam waktu 30 hari. Apabila setelah lewat dari itu, maka persetujuan nama koperasi melalui Sismin BHKOP menjadi kadaluarsa dan koperasi wajib mengajukan usulan nama baru.